Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Sugiyardi dari Peleton 3 Gelombang 2 Latsar CPNS Kabupaten Sumedang tahun 2025. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan tugas dari agenda 1, yaitu sikap perilaku bela negara. Sikap perilaku bela negara. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kedua, analisis isu kontemporer. Yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4 konsensus dasar dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila, yaitu sebagai landasan ideologi dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bersifat konstitusionalisme. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap satu. Yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bukti kepada dunia bahwa Indonesia sudah merdeka. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bela negara. Nilai dasar bela negara adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, materi yang kedua adalah tentang analisis isu kontemporer, yaitu sebuah kemampuan untuk menganalisa suatu pokok permasalahan yang sedang marak terjadi atau trending topik yang menuntut ASN untuk berpikir kritis, analitis, dan objektif terhadap suatu persoalan, sehingga dapat dirumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik dengan dasar analisa yang matang. Contoh isu kontemporer: 1. Korupsi. 2. Narkoba. 3. Terorisme dan radikalisme. 4. Proxy war. 5. Money laundering. 6. Mass communication. Isu kritikal dipandang sebagai topik yang berhubungan dengan masalah-masalah sumber daya yang memerlukan pemecahan disertai dengan adanya kesadaran publik akan isu tersebut. Isu kritikal dibagi menjadi 3. Yang pertama, isu saat ini, yaitu kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambilan keputusan. Yang kedua, isu berkembang, isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Yang ketiga, isu potensial, yaitu kelompok isu yang belum nampak di ruang publik namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu dimaksud di masa depan. Teknik-teknik analisis isu. 1. Teknik tapisan isu terdiri dari rentang penilaian kriteria AKPK dan USG atau Urgency, Seriousness, and Growth. Yang kedua, teknik analitis isu terdiri dari mind mapping, fishbone, dan SWOT. Yang ketiga, analisis kesenjangan atau gap analysis. Metode ini merupakan alat evaluasi bisnis yang menitik beratkan pada kesenjangan kinerja perusahaan saat ini dengan kinerja yang sudah ditargetkan sebelumnya. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan, sikap, dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga,
merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Manfaat kesiapsiagaan bela negara. 1. Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. 2. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. 3. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. 4. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS. Kesiapsiagaan bela negara ini juga akan menjadi modal penguatan jasmani, mental, dan spiritual dalam pelaksanaan tugas CPNS yang memiliki fungsi utama sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu negara dari segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik dalam maupun luar negeri. CPNS yang siap siaga adalah CPNS yang mampu meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan pelaksanaan kerja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas segala atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.